Masih ingat dengan sosok Irjen Napoleon Bonaparte? Dirinya sempat viral karena goyang TikTok usai divonis 4 tahun penjara pada 2020 lalu. Perlu saya juga yang TikTok. Nah, beredar kabar nih, kalau si Napoleon ini meminta agar ia dan Ferdy Sambo bisa satu sel. Lah, lucu juga ya. Sama-sama pernah memiliki jabatan tinggi di kepolisian, tentu pundi-pundi rupiah serta kekayaan dari mereka berdua ini terbilang fantastis. Penasaran dengan perjalanan karir dan kekayaan mereka? Yuk langsung saja simak informasinya dalam video berikut ini. Profil Napoleon Bonaparte versus Ferdy Sambo. Napoleon Bonaparte memiliki nama lengkap Irjen Pol Dr. Andes H. Napoleon Bonaparte, MSI. Ia lahir di Batu Raja, Sumatera Selatan pada tanggal 26 November 1965. Sebelumnya, Irjen Napoleon adalah perwira tinggi Polri dengan jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional. Ia adalah seorang terpidana kasus korupsi Joko Chandra yang diungkap kasusnya oleh Ferdy Sambo pada tahun 2020. Hingga akhirnya, ia divonis hukuman penjara selama 4 tahun. Subsidi 6 bulan kurungan oleh pengadilan tipikor dan didenda sebesar 100 juta rupiah. Ferdy Sambo memiliki nama lengkap Irjen Pol Ferdy Sambo SH, SIK MH. Ia lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Februari 1973. Jabatan sebelumnya adalah Dirtipidum Bareskrim Polri di tahun 2019. Dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri di tahun 2020. Dia dimutasi sebagai Patian Mapolri di tahun 2022. Berbeda dengan kasus Napoleon, Ferdy Sambo ini tengah viral sebab skandal pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman seumur hidup. Karir Napoleon Bonaparte versus Ferdy Sambo. Perjalanan karir Napoleon Bonaparte atau yang kerap disapa Napo Batara ini terbilang cukup cemerlang sebelum akhirnya ia terjerat kasus penerimaan suap dari terpidana Joko Chandra dalam kasus penghapusan Red Notice Interpol. Dan atas kasus tersebut, mau tidak mau, ia harus mendekam di tahanan selama 4 tahun. Menurut informasi dari berbagai sumber, kasus korupsi Napo Batara tersebut diungkap oleh sahabatnya sendiri yakni Ferdy Sambo. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kabar mengejutkan datang dari Napoleon yang dikabarkan ingin satu sel dengan Ferdy Sambo. Entah apa maksud dari keinginan Napoleon tersebut. Apakah karena Irjen ingin temu kangen bersama sahabatnya tersebut? Atau ia ingin membalas dendam ke Ferdy Sambo yang telah membocorkan kasus suap yang ia lakukan? Dan berbicara tentang skandal, kedua orang ini memiliki perjalanan karir yang terbilang sangat cemerlang loh. Sebelum akhirnya mereka harus mendekam di tahanan. Kita mulai dari Irjen Napoleon terlebih dahulu. Irjen Napoleon memulai karirnya di tahun 2006 dengan menjadi Kapolres Komering Ulu Polda Sumsel. Sebelumnya, Napoleon menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrim Polda Sumatera Selatan selama 2 tahun. Di tahun 2009, Napo Batara resmi dilantik sebagai Direktur Reskrim Polda DIY dan pada 2011, yang menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Pada tahun 2016, ia memulai karirnya Interpol sebagai Kabak Komputer Set NCB Interpol Indonesia Div Binter Polri hingga menjadi Ses NCB Interpol Indonesia Div Humpinter Polri pada tahun 2017. Di tahun 2020, Napoleon Bonaparte resmi diangkat menjadi Jenderal Bintang 2. Namun sayang, pada tahun itu juga kasus suap Joko Chandra terbongkar dan membuatnya dicopot dari jabatan Kadif Humpinter. Tak hanya Napoleon, Ferdy Sambo pun juga memiliki jejak karir yang tak kalah cemerlang. Menjalani pendidikan perwira pertama PAMA dari tahun 1994 sampai 1995, hingga akhirnya bertugas sebagai Pamapta Perwira Samapta di Polres Metro Jakarta Timur. Dia mulai tahun 1995 sampai 1997, ia menjadi Katim Tekap Tim Khusus Anti Bandit di Polres Metro Jakarta Timur.
Karir dan Ferdy Sambo kian menanjak dan berpindah-pindah jabatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai tahun 2003. Dikarenakan pada tahun 2003 ia dimutasi ke wilayah hukum Polda Jawa Barat sampai tahun 2008. Hingga akhirnya kembali ke wilayah hukum Polda Metro Jaya pada tahun 2008 sampai 2012. Dan pada tahun 2012, Irjen Ferdy Sambo sempat menjadi Kapolres Purbalingga, kemudian Kapolres Brebes pada tahun 2013, lalu pada tahun 2015 ia kembali ke Polda Metro Jaya dan bergelut di Bareskrim Polri. Hingga pada tahun 2020-2022, Ferdy Sambo menjadi Kadif Propam Polri, dan terakhir ia menjadi Patian Mapolri di tahun 2022. Namun sayang, karir Ferdy Sambo harus terhenti sebab kasus pembunuhan berencana yang ia lakukan pada Brigadir J tersebut. Dan ia harus siap jika ancaman hukuman seumur hidup itu benar-benar terjadi. Kekayaan Napoleon Bonaparte versus Ferdy Sambo. Sama-sama memiliki jabatan tinggi di dunia kepolisian, tentunya menyetor laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) adalah hal yang wajib. Namun baik harta kekayaan Napoleon maupun harta kekayaan Ferdy Sambo, keduanya masih belum terdaftar di LHKPN. Dilansir dari salah satu sumber, tak ada satupun laporan kekayaan yang disetor atas nama Napoleon Bonaparte, baik di tahun 2020 sebagai laporan yang paling baru ataupun tahun-tahun sebelumnya. Rekam jejak harta kekayaan Napo Batara pun sampai saat ini sulit diketahui. Beralih ke Irjen Ferdy Sambo, selain menempati rumah dinas, Irjen Ferdy Sambo juga diketahui memiliki 3 rumah pribadi di Jakarta. Akan tetapi, total kekayaan polisi asal Sulawesi Selatan itu tidak dapat dipastikan dengan jelas. Pasalnya, belum ada data mengenai hal itu di situs laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) milik KPK. Laporan LHKPN milik ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo tak kunjung tampak di laman e-LHKPN. Pelaksanaan tugas juru bicara KPK LPI Mariati mengatakan pihaknya telah menerima LHKPN Ferdy Sambo untuk tahun pelaporan 2021. Namun ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi, sehingga daftar kekayaan dari Ferdy Sambo belum dapat dipublikasikan di situs resmi LHKPN. Dari pembahasan tadi, menurut aku yang cukup menarik adalah keinginan Irjen Napoleon untuk satu sel dengan Irjen Ferdy Sambo. Gimana nih? Menurut kamu, kira-kira maksud dan tujuan Napoleon apa sih? Tulis opini kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe video ini. Bye-bye!